kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku, masih dalam suasana tahun baru. Mari kita dengan semangat baru melakukan aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah, menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yakobus mengatakan bahwa dosa itu timbul dari keinginan. Ketika keinginan itu dibuahi, maka terjadilah tindakan melakukan dosa itu. Dosa itu timbul dari keinginan. Dan karena keinginan menguasai hati, menguasai akal, menguasai pikiran, maka dengan sadar bahkan manusia itu mau mengambil jalan yang salah itu dan melupakan dasar kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Manusia yang lebih memilih apa yang lebih disukai daripada apa yang difirmankan Tuhan, membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Tuhan telah memberikan dasar kebenaran, yang ini boleh dan yang ini tidak. Semuanya boleh, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk tidak boleh. Maka iblis kemudian datang memutarbalikkan pikiran mereka. Dan akhirnya keputusan untuk bertindak diambil manusia atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebenaran. Maka jatuhlah manusia ke dalam dosa, dan akibatnya banyak penderitaan dan kematian menjadi bagian daripada hidupnya. Demikianlah selanjutnya setelah zaman Adam, semakin banyak manusia di bumi, dan dikatakan di sini bahwa anak-anak Allah mengambil dari manusia itu siapa saja yang mereka sukai. Coba kita melihat keinginan manusia itu kembali. Yang penting mereka suka, yang penting cantik, yang penting sesuai keinginan mereka, maka mereka tidak lagi memperdulikan benar dan salah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita diperhadapkan juga dengan zaman yang edan saat ini. Manusia melakukan segala sesuatu adalah atas dasar mana yang mereka suka, mana yang mereka inginkan. Sehingga kemudian manusia banyak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah, aturan-aturan dan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Misalnya, perkawinan sejenis. Manusia atas dasar keinginan telah menetapkan itu boleh. Padahal dalam firman Tuhan, itulah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia sekarang ini melihat pernikahan adalah untuk pemuasan keinginan. Maka ketika pasangan tidak lagi memberikan kepuasan sesuai dengan apa yang dia suka,
maka sepertinya saat ini sah-sah saja perceraian. Padahal dasar kebenaran mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mulai dari hidup pribadi, hidup rumah tangga, norma kehidupan sosial yang dalam keseharian dijalani juga banyak mengalami pergeseran-pergeseran. Maka karena itulah kita melihat kita semakin jauh ditarik oleh keinginan manusia, keinginan zaman, dan kebenaran yang disepakati bersama oleh manusia itu dalam zaman sekarang ini. Maka apa akibatnya? Semakin banyak persoalan hidup, semakin banyak penyakit, semakin banyak bencana alam yang akan memusnahkan manusia. Tetapi sekarang, mari kita diingatkan di awal tahun ini, minggu yang pertama ini, setelah minggu Epifania, kita harus melihat bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita dan berkuasa juga mengasihi dan menghukum kita. Dalam peristiwa di dalam Alkitab kita ini, kemudian Allah melenyapkan manusia itu. Tetapi, puji Tuhannya, cinta kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dia berkenan kepada Nuh. Kenapa dia berkenan kepada Nuh? Nuh lebih menurut kepada Allah daripada keinginan. Dasar kebenaran yang dilakukan Nuh adalah apa yang difirmankan Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia kebanyakan. Maka karena itulah dia mau membangun bahtera di bukit. Walau masyarakat umum ketika itu menuding dia sudah tidak waras. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenaran Tuhan bisa saja dipandang tidak waras oleh sekitar kita. Tetapi tetaplah setia dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita dikasihi dan berkenan bagi Allah, selanjutnya diselamatkan dalam bahtera keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Selamat setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, 1 minggu kehidupan telah kami jalani untuk tahun ini. Maka ajar kami setia seperti hamba-Mu Nuh, yang tetap berdasarkan kebenaran firman dalam bertindak, bukan berdasar keinginan, apalagi berdasar apa kata orang banyak. Dengan demikianlah hidup kami diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.